nggak mau repot? Langsung aja ke Nerdbox. PC-PC rakitan kita dijamin hemat dan mantap. Cek link di deskripsi. Hai guys, akhirnya kesampaian juga gue pakai HP ini sebagai daily driver baru gue. Setelah sekitar seminggu, gue rasa ini saat yang tepat buat sedikit sharing experience. Berhubung udah banyak yang bikin review yang lebih detail, gue rasa kali ini gue curhat aja ya soal beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang worth mentioning dari Motorola Moto Z. Oke, ayo kita mulai dari yang bagus-bagus. Hal yang pertama yang pasti bikin lu seneng sama HP ini adalah kerdus yang penuh sama aksesoris. Mulai dari kabel USB Type-C, headset, fast charger, konektor audio to USB Type-C, bumper, screen protector, bahkan udah termasuk satu Moto Style Shell bertema kayu ini. Yang pasti sih jarang-jarang ya ada HP yang aksesorisnya out of the box selengkap ini, apalagi kalau lo inget betapa pelitnya Motorola pas ngeluarin Moto G generasi pertama dulu. Masa isi boxnya cuma HP sama kabel USB? Buat yang sedih karena nggak kebagian Google Pixel, seenggaknya di Moto Z series ini lu bisa ngerasain flagship yang ngejalinin Android Vanilla alias Android murni ala Google. Sebagai fans Android Vanilla, ini jelas salah satu alasan mantep buat beli HP ini. Dengan layar 5,5 inci, sebenarnya smartphone ini udah layak disebut phablet. Phablet yang mantep dipakai browsing, nonton video, dan ngegame karena layarnya AMOLED dan punya resolusi QHD. Buat banyak orang bisa jadi HP ini terlalu tipis, sampai-sampai ngorbanin headphone jack. Tapi menurut gue, Lenovo sendiri udah hebat bisa berani bikin flagship setipis ini dengan desain dan build quality yang nggak main-main. Mungkin maksudnya biar HP ini nggak ketebelan sekalipun pas dipasang Moto Mods. Nah, ini dia fitur jagoan Moto Z series. Beda sama LG G5, modul-modulnya bisa digonta-ganti tanpa harus matiin HP dulu. Lo bisa masang mainan-mainan keren ke Moto Z, mulai dari kamera yang punya optical zoom, proyektor mini, speaker JBL, baterai tambahan, dan yang pasti Moto Style Shell. Siang hari lo misalnya pakai cover kayu ini biar nggak kelihatan nyolok. Nah, terus malam-malam kebetulan lo diundang datang ke acara makan malam yang rada fancy. Tinggal dilepas dan boom! Langsung kelihatan flashy dan lebih berkelas. Karena kita jarang lihat flagship yang punya flash buat selfie, menurut gue fitur yang satu ini worth mentioning. Hasilnya ya tetap nggak sebagus kamera belakang sih. Tapi lumayan lah buat misalnya kalau lo mau selfie di bar, terowongan, atau mau di hutan pas malam-malam. Gue sebenarnya masih ragu apakah port USB-C adalah kelebihan atau kekurangan. Aksesoris gue rata-rata masih micro USB yang bikin gue mesti beli konektor-konektor baru. Tapi USB-C jelas lebih kencang, reversible, dan lebih feature-proof. Di sisi lain, hybrid SIM slot yang bisa jadi micro SD slot ini jelas adalah kelebihan. Karena kalau memori internal 64GB-nya sampai penuh, lu punya opsi buat nambah storage. Cukup dulu buat yang bagus-bagus, saatnya kita bahas yang jelek-jelek. Gue adalah orang yang setuju kalau smartphone 5,5 inci itu agak kegedean dan masuk kategori phablet. Bisa jadi ini adalah cara mereka biar bisa bikin HP yang tipis sekaligus ngakomodasi Moto Mods yang ukurannya nggak kecil. Yang jelas sih, tangan dan kantong gue kurang betah sama ukuran Moto Z. Ini smartphone flagship, jelas-jelas layarnya gede, prosesornya kenceng, tapi baterainya seuprit. Tebelin dikit mestinya nggak apa-apa deh. Masa cuma beda 100 mAh sama OnePlus X? Kalau buat pemakaian berat, gue bisa ngecas 2 kali sehari. Untuk pemakaian ringan pun gak bisa tahan lebih dari sehari biasanya. Kalau gitu mending beli Moto Z Play yang ukuran baterainya lebih wajar. Satu-satunya kelebihan baterai ini adalah support fast charging. Kayaknya Lenovo udah bisa dibilang hipster karena HP yang gak punya headphone jack ini udah launching duluan sebelum iPhone 7. Mungkin beberapa orang fine dengan hal ini, tapi gue yakin kebanyakan dari kalian dan gue juga gak fine. Perlu diakui kalau harga mods emang agak mahal. Contohnya JBL Soundboost ini, yang harganya setara Bluetooth speaker yang lumayan bagus. Belum lagi Hasselblad TrueZoom dan InstaShare Projector yang harganya setara smartphone mid-range. Gue tahu sesuatu yang baru itu biasanya selalu mahal. Masalahnya adalah mods-mods yang mahal ini practically useless ketika lo ganti HP. Ditambah nggak ada jaminan apa ke depannya Lenovo terus ngeluarin smartphone yang support Moto Mods.
Sepertinya yang satu ini kedengeran lucu, tapi faktanya gue agak terganggu sama HP ini yang sering panas di bagian bawah setelah dipakai berada lama. Beda sama HP-HP lain yang biasanya punya posisi chipset di bagian atas yang jarang dipegang, Moto Z punya jeroan di bagian bawah. Alhasil, tangan kanan gue jadi sering nyentuh bagian panas lagi make HP ini. Jadi tolong ya, lain kali naruh chipset, jangan di bawah. Itulah beberapa turn on dan turn off dari flagship Lenovo _ Motorola yang satu ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mungkin masih galau apakah kalian bakal beli HP ini atau enggak. Intinya kalau berkenan jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.